Xian yang sebelumnya marah pada akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh dan hanya memberi peringatan kepada Ibu Krenz. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Menyala abangku, Xian lalu bertemu dengan ayahnya. Di masa lalu, ayah Xian adalah sosok yang sangat dihormati oleh rakyat kekaisaran sebagai sosok pelindung. Ayah Xian semakin menyukai Xian setelah mengetahui ia sangat berbakat. Ia pun menawarkan hadiah apapun kepada Xian. Xian pun meminta kepada ayahnya untuk mengizinkannya berada di garis depan dalam perang melawan iblis, tepatnya di wilayah Lembah Remea. Ayah Xian memberikan izin, namun juga sebuah syarat untuk Xian yang dimana ia akan mendapatkan sebuah tes sebelum berangkat ke garis depan. Emily lalu terlihat kaget dengan permintaan Xian yang menurutnya gila. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja muncul seorang perempuan yang terlihat marah. Perempuan itu adalah Alice, kakak perempuan Xian. Alice memarahi Xian yang ingin pergi ke garis depan. Alice lalu menyuruh Xian bertarung melawannya. Jika Xian dapat bertahan dari serangan Alice selama 3 menit, maka Alice akan mengizinkan Xian untuk pergi. Namun ternyata kemampuan Xian yang hebat dalam membunuh malah membuat Alice semakin marah sehingga mengeluarkan kekuatan aslinya. Alhasil pertarungan pun dihentikan oleh Yulken. Setelah tersadar, Alice lalu meminta maaf kepada Xian. Xian sangat mengerti dengan kekhawatiran kakaknya. Xian lalu teringat dengan nasib kakaknya yang malang di masa lalu. Mengingat itu membuat Xian berjanji untuk melindungi Alice di masa yang sekarang. Keesokan harinya Xian berlatih untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Tak lama setelah latihan, Emily muncul membawa hadiah yang dikirim Alice untuk Xian. Hadiah itu ternyata adalah darah anjing neraka, yang dapat meningkatkan kekuatan sihir dan stamina secara permanen. Kekurangannya benda itu sangat bau. Setelah meminum obat tersebut dalam sekali teguk, Xian lalu pergi berjalan keluar dari wilayah kekaisaran. Ia ternyata pergi menuju ke kuil kuno rahasia yang terbengkalai, yang mana pernah ia datangi di masa lalu. Di kuil tersebut terdapat pedang suci pahlawan dari 300 tahun lalu, yang mana pedang tersebut juga yang menembus badan Xian di masa lalu. Xian pun menendang pedang tersebut dengan jengkel. Xian lalu berbalik arah dari pedang tersebut dan menuju ke arah sebuah bayangan. Di balik bayangan tersebut ternyata ada sebuah jalan menuju jalan rahasia. Jalan tersebut menuju ke tempat tersimpannya pedang Xian yang dulu ia gunakan, yakni pedang iblis Kairam. Setelah mencabutnya, Xian mengayunkan pedang tersebut untuk membangunkannya. Perasaan senangnya pun terlihat di wajahnya setelah memegang pedang lamanya itu. Namun tiba-tiba saja sebuah bayangan muncul dan menyerang Xian dari depan. Sayangnya bayangan tersebut berakhir di cengkraman tangan Xian. Bayangan tersebut lalu mencoba mencakar Xian namun berhasil dihindari. Bayangan itu ternyata adalah sosok pedang iblis tersebut yang bernama Kairam. Xian lalu berkata, "Aku adalah penerus Aeru. Mastermu sudah kembali, berlututlah." Kairam yang tak terima lalu menyerang Xian. Namun pada akhirnya Kairam harus terpaksa tunduk kepada Xian setelah Xian menggunakan kekuatannya untuk mengontrol pedang iblis tersebut. Xian lalu kembali ke tempat pedang suci tadi bersama Kairam yang berubah ke wujud kecilnya. Xian lalu menghancurkan pedang suci tersebut yang membuat Kairam kaget. Panik jatuh. Xian sengaja menghancurkan pedang suci karena memiliki rencana yang gila di masa depan. Xian pun kembali ke rumah, tak terasa hari keberangkatan pun hampir tiba. Xian lalu mengajak Elkan berduel untuk mengukur kekuatannya setelah mendapatkan pedang iblis Kairam. Xian juga meminta kepada Elkan untuk merahasiakan pertarungan mereka. Xian lalu maju menyerang Elkan. Elkan menangkisnya namun merasa berat dengan kekuatan serangan Xian. Xian terus menyerang Elkan tanpa henti hingga akhirnya tiba-tiba berhenti dan menyerah, namun terlihat juga wajah Elkan yang kewalahan menghadapi Xian. Cerita pun berpindah dengan waktu yang telah jauh berlalu di mana Xian akhirnya bertemu dengan ayahnya untuk bersiap pergi ke garis depan. Sebelumnya ayah Xian memberikan sebuah syarat yang mana Xian harus dapat mengalahkan seekor anjing neraka yang telah ditangkap. Namun kekhawatiran ayah Xian ternyata sia-sia. Begitu anjing neraka tersebut maju menyerang, Xian dengan mudah mengakhiri nyawa anjing iblis tersebut, yang membuat ayah Xian dan semua orang takjub melihatnya. Di sisi lain Kairam mengeluh kepada Xian karena tidak menggunakan kekuatannya dan meminta darah anjing neraka itu untuk menjadi makanannya. Xian lalu mengatakan kepada Kairam untuk tak perlu khawatir karena ia akan segera menggunakan kekuatannya. Adegan lalu berpindah di Lembah Remea di mana para ksatria sedang bertarung melawan gerombolan orc. Emily yang melihat situasi itu hanya bisa merengek kepada Xian. Di malam harinya, Xian diam-diam pergi keluar untuk memburu monster karena Kairam membutuhkan darah monster untuk membuat Xian menjadi lebih kuat. Tak jauh dari markas, ia menemukan gerombolan anjing neraka. Xian lalu mengeluarkan pedang iblisnya dan ia pun beraksi memburu para monster satu persatu. Panen abangku. Sembari berburu tak lupa ia juga meminum darah dari para monster yang telah mati untuk memulihkan staminanya. Para monster pun semakin berdatangan yang membuat Xian semakin senang untuk menggila. Di tempat lain, terlihat gerombolan yang sedang berjalan di tebing.
Di dalam salah satu kereta terlihat seorang wanita berambut putih. Wanita tersebut mengaku sebagai tuan putri kerajaan dan bersikeras untuk ke garis depan. Pelayan yang duduk di depannya lalu berkata bahwa ada seorang anak yang berada di garis depan juga dan anak tersebut seumuran dengan tuan putri. Tuan putri yang penasaran lalu bertanya siapa nama dari anak tersebut. Si pelayan pun menyebutkan nama, Xian Verte, dan sosok wajah tuan putri pun terlihat sambil memanggil nama Xian. Kembali ke garis depan, ayah Xian memuji Xian setelah melihat dirinya yang berkontribusi di garis depan. Xian hanya berdiri merasa heran dengan perhatian ayahnya yang dulu ia tak dapatkan. Seperti biasa, Xian kembali berburu monster bersama pedang iblisnya. Kali ini ia berburu melawan monster, cacing kematian. Namun karena generasi cacing kematian yang cukup cepat membuat Xian kewalahan melawannya. Kairam pun menawarkan kekuatannya. Xian lalu mengeluarkan kekuatan manifestasi pedang iblisnya yang membuatnya berubah wujud dan monster tersebut pun tercincang di tangan Xian. Gila, OP banget bro. Gambar lalu berpindah pada ayah Xian yang sedang mengecek wilayah sekitar dan menemukan para monster yang dibantai oleh Xian. Namun di tempat lain, Xian terbaring dalam tendanya dikarenakan kelelahan setelah menggunakan kekuatan Kairam. Kairam akhirnya mengetahui bahwa Xian adalah seorang yang kembali ke masa lalu setelah sempat mengendalikan tubuh Xian. Kairam juga berhasil menebak cerita masa lalu Xian yang dikhianati oleh saudaranya. Kairam ternyata cukup pintar bro. Xian lalu berjalan keluar tenda menuju tenda ayahnya untuk mendengarkan yang ingin dibicarakan ayahnya. Namun tak disangka suasana markas terlihat suram dikarenakan penemuan mayat para monster yang diduga dibunuh oleh para iblis namun sebenarnya ulah Xian. Xian akhirnya mengira bahwa kekuatannya mungkin telah diketahui oleh ayahnya akibat kejadian itu. Ia pun menemui ayahnya dengan pasrah. Ayahnya Xian lalu bercerita tentang penemuan mayat para monster dan menyimpulkan bahwa mereka dihabisi oleh organisasi yang bernama Mist, tempat para pengguna kekuatan iblis berkumpul dan mengingatkan Xian untuk selalu berhati-hati. Xian pun merasa lega setelah mengetahui bahwa dirinya tak dicurigai. Trompet lalu dibunyikan tanda sang kaisar telah datang. Seluruh orang pun tunduk menyambutnya. Sang kaisar lalu menghampiri ayah Xian yang mana mereka adalah sahabat sejak dulu. Sang kaisar lalu menemui Xian dan memperkenalkan sang tuan putri yang bernama Arin Severus kepada Xian. Diceritakan sebelumnya, ayah Xian meminta kepada Xian untuk menemani sang tuan putri dan mengakrabkan diri dengannya. Walaupun ia mendengarkan permintaan ayahnya, namun Xian tak ingin berteman dengan Arin karena alasan tertentu di kehidupannya dulu. Rombongan kaisar dan pasukan pun berjalan bersama. Arin lalu bertanya kepada Xian, kenapa sungainya berwarna merah. Xian lalu menjawab, sungainya berwarna merah disebabkan oleh darah dan mayat para monster yang mati di dalam sungai tersebut. Xian juga mengatakan bahwa di ujung sungai tersebut merupakan wilayah iblis sambil tersenyum jahat. Namun tiba-tiba saja sebuah suar cahaya berwarna kuning terbang ke langit yang mana juga suar itu berasal dari posko penjaga ketiga di wilayah barat. Suar kuning menandakan bahwa monster iblis telah muncul. Kaisar dan para ksatria pun langsung bergegas ke posko barat. Ayah Xian juga memberikan perintah kepada Xian untuk ikut. Xian pun lalu menyuruh Elken untuk menjaga Arin yang bersikeras untuk ikut. Arin hanya akan menjadi beban bila ikut ke posko ketiga. Xian terpaksa harus mengancam Arin agar tak ikut dan menjadi beban. Oleh karena itu Xian pun menyuruh Elken untuk menjaganya. Gerombolan monster pun terlihat menyerang posko ketiga. Ayah Xian dan para ksatria segera membentuk formasi untuk menyerang. Dan cerita pun berlanjut ke part berikutnya.